Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngopi Toat. Ngobrol pintar bersama Toat. Tetap dengan tema yang sangat menjanjikan bersama saya Ibu Sari Lenggogeni. Saya biasa manggil dia Tek Doktor. Dia adalah akademisi, pakar pariwisata dan juga sekarang diamanahkan tugas menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumatera Barat. Tek Doktor ini saya kenal juga sebagai orang kepercayaannya Mas Menteri Sandiaga Uno di Sumatera Barat. Kita bicara mengenai 1,8 juta pemudik akan tsunami ke Sumatera Barat. Giroh 2 tahun pulang kampung, 2 tahun tidak pulang kampung setelah waktu lebaran adalah giroh bagi para perantau Minang di seluruh bumi persada ini. Saya rasa ada hal yang menarik di sini, Bu Sari, sesuai dengan kekuatan dari perantau itu adalah persoalan event besar itu ternyata pulang Basamo. Ada spending money yang luar biasa. Ini efeknya apa bagi Sumatera Barat? Jadi gini, kita sedikit bicara by data dulu ya, Bang Toat. Kita lakukan riset dalam 2 tahun terakhir ini. Ketika mulai pandemi, 83% hancurlah industri pariwisata drop, dan kita juga close border. Maka dari pusat difokuskan untuk menggalang dari perputaran domestik. Selama 2 tahun ini menarik, Bang Toat. Kita teliti dari mulai pandemi itu naik, kita sebutnya pra-event, kemudian masuk intervensi pemerintah pada sisi lockdown atau PSBB, kemudian sudah agak mulai melandai, muncul lagi PPKM Delta yang kemudian berputar. Yang mengakibatkan apa di sini? Orang yang ingin berwisata tidak mampu untuk berwisata, sehingga secara psikologis emosi negatif orang itu berputar-putar dia. Mulai dari rasa takut, cemas kena COVID-19, kemudian lama-lama dia bosen pada masa lockdown, nggak tahu harus ngapain. Di industri pariwisata pun sempat agak hopeless juga. Kapan ini seluruh dunia? Kapan ini COVID akan berakhir? Maka harus ada kolaborasi memang dari dari kesehatan dan dari pariwisata supaya tidak saling menyalahkan dulu. Akhirnya drama ini mulai kelihatan, siklus COVID ini memang beda dari krisis yang lain. Beda dari SARS, bird flu, kemudian dari bencana alam, kemudian dari tsunami dan sebagainya. Setelah 2 tahun dan setelah Omicron, mulai menuju, walaupun belum kelar, mulai menuju endemi ya. Dan titik 2 tahun terakhir, terutama pada akhir tahun kemarin, itu kita lihat sudah tidak, emosi negatif itu sudah di peak-nya. Orang sudah benar-benar ingin berwisata. Nah, pertanyaannya kan spending mereka selama 2 tahun ini kemana? Ya, nggak kemana-mana, di rumah saja, nggak bisa keluar negeri dan segala macamnya. Dan ini momen besar kalau kita melihat peluangnya. Ketika di sana kita pulang, satu, kerinduan kampung. Karena hasil riset kita menunjukkan selama masa pandemi itu ada 2 hal. Secara emosi, orang pengen humor dan orang pengen nostalgic. Feeling nostalgic atau feeling nostalgia karena dia nggak mampu kemana-mana. Ini akan membludak. Di samping jumlah secara angka 1,8 yang diprediksi 1,8 dan bahkan lebih. Diperkirakan nih dari pusat cerita kemarin dengan Mas Menteri ada animonya sekitar 2 kali lipat dari biasa ini. Ya, kita juga lihat kan, cek harga segala macamnya juga menunjukkan jumlah kapasitas yang wisatawan yang atau perantau yang akan datang ini cukup besar. Ditambah kemarin tim BPBD kita mengatakan GM dari Garuda akan meng-hire atau menyewa 2 pesawat berbadan besar untuk pulang Sumbar. Kan luar biasa ini ya. Nah, ini yang kita ingin tangkap di sini. Pertama, mau tidak mau harus gercep. Kemarin kan waktu pelantikan Mas Menteri sampaikan BPBD harus gerak cepat. Kita gercep, kita hampir tiap malam di sini Om Tohat
sampai jam 3 malam kita prepare. Mau nggak mau, walaupun ini bukan program kerja pertama kita karena kita baru mulai dilantik ya, tapi kita langsung siap sedia karena inilah naluri kita sebagai pegiat pariwisata juga dan pecinta pariwisata Sumbar. Kita persiapkan istilahnya tentu ini kita koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Pemprov. Kita yakinkan bahwa ekosistem pariwisata kita berjalan, ada spending untuk UMKM yang selama ini mungkin terpuruk, kemudian spending di desa wisata, maka kita buat titik urayanya itu di desa wisata, di samping yang destinasi utama dan juga di destinasi-destinasi yang muncul pada saat pandemi ini. Kita berharap sekali di sini di samping memulihkan kembali perekonomian dari perantau ini juga memunculkan identitas kebanggaan bahwa perantau ini memang cinta kampungnya. Nggak ada lagi lah komplain, apa ini Sumbar sampahnya kotor. Kalau komplain, sekarang Pak Gubernur sudah menyiapkan hotline. Sekarang ini yang kita nanti mungkin akan ditindaklanjuti kurang lebih 24 jam itu dari rakor kemarin. Kemudian nanti secara produknya disiapkan, teman-teman di desa wisata misalnya yang sekarang Sumatera Barat itu mendapatkan desa terbanyak se-Indonesia. Ya kita pilih yang well developed dan itu yang akan nanti segera bersiap dibantu dengan TP2 Desa Wisata Sumbar, diketahui oleh Pak Zurizo, mempersiapkan produknya. Dan kita nanti akan mempersiapkan info guideline, kemudian markom untuk mengajak ini Om Toat, jangan disalahkan lagi pemerintah dan pelaku yang tidak mampu menjaga kebersihan. Tapi kebersihan itu misalnya itu adalah perbuatan dari yang buang sampah sendiri, which is wisatawan. Harus ada transformasi. Kita tidak lagi hostnya ya atau supply-nya yang melihat bahwa isu-isu negatif dari misalnya kebersihan itu adalah bersumber dari pemerintah sendiri, tapi kita menggalakkan pariwisata bertanggung jawab. Itu seluruh dunia sekarang pakai. Jadi wisatawan atau siapapun yang berwisata bertanggung jawab atas destinasi kebersihannya, menjaga ini misalnya kalau ada nih kalkulator rusak istilahnya nih, ya misalnya nggak bisa, kok mahal sekali, ya udah kenapa nggak pergi ke tempat yang ada daftar harganya. Kita dorong dua-duanya, sisi supply dan sisi demand-nya untuk pariwisata yang bertanggung jawab. Kira-kira ya, tapi itu. kerinduan masyarakat Sumbar sendiri terhadap pemudik yang pulang kampung kan juga tinggi. Ya. Dan itu kan akan menimbulkan pertemuan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Bagaimanapun sistem yang dibuat oleh pemerintah provinsi atau BPBD atau penggiat atau pelaku destinasi, kalau ini cempeng dalam pelaksanaannya kan bisa menimbulkan efek negatif juga dalam tanda kutip. Misalnya parkir yang langsung harganya naik. Dari biasa hari biasa 5.000 menjadi 25.000 satu mobil. Ini kan sebuah image yang tidak baik juga jadinya. Ini gimana mengantisipasi perilaku yang seperti ini? Jadi memang isu kita dari dulu kan soft structure ini Om Toat. Mau parkir, pala, pakwa, premanisme dan segala macamnya. Kemarin alhamdulillah kita ikut dalam rapat rakor Pak Gubernur. Pak Gubernur tegaskan, pertama kita berharap parkir itu nanti akan ada seragamnya. Tentu ini didorong oleh kabupaten kota. Jadi parkirlah di tempat yang kalau bisa itu pakai seragam kata Pak Gubernur kan. Jadi istilahnya ada tarif resminya lah. Kemudian juga citra lain misalnya ya terkait dengan belanja, maka pergilah ke rumah makan yang memang ada daftar harganya. Kemudian misalnya tenda-tenda Om Toat, selalu di keramaian pasti akan ada tenda-tenda yang merusak pemandangan, mohon maaf. Ya. Nah ini ya memang ya tidak boleh belanja di sana. Kalau perlu memang ada zoningnya ya, zoningnya yang ditempatkan inilah khusus untuk pelaku usaha kecil ya, mikro, untuk bisa melakukan dagangan sana. Tapi kadang-kadang kan agak nakal juga, kadang-kadang tetap aja istilahnya buka lapak lah di sana, sehingga ini mengganggu pemandangan dan mengganggu juga kelancaran ini dari transportasi gitu ya. Jadi artinya harus dibuat himbauan untuk tidak berbelanja di tempat yang
tidak Recommended. resmi, rekomendasi gitu. Menarik tadi apa yang katakan Teh Doktor. Gercepnya BPBD menemui GM-nya Garuda di sini, menjanjikan 2 flight berbadan besar ke Sumbar. Ini tentu sangat tapi statement itu publikasinya pun nggak kurang gitu. Sama dengan hal publikasi destinasi-destinasi, testimoni destinasi-destinasi, termasuk testimoni dari Pak Gubernur sendiri, selamat datang, welcome perantau atau apalah namanya, Sumatera Barat siap memberikan kenyamanan kepada pemudik yang 2 tahun merindukan pulang kampung. Itu kan belum ada sampai saat ini disiapkan atau sedang disiapkan. Sedang disiapkan Om Toat. Dan jadi BPBD ini ada tim unsur kebijakan 9. Pertama Ketua Asita. Ketua Asita lagi di Singapura, tapi beliau lagi ada musibah ya, orang tuanya meninggal. Itu sudah persiapan juga membuka border kerjasama Singapura dan Malaysia. Jadi untuk sisi Wisman. Kedua itu sekretarisnya Ketua Asosiasi Penyelam. Ketiga asosiasi untuk event Irfan. Keempat Asati. Kelima itu Rektor STKIP KRI Prof. Ansofino. Kemudian ada Pak Iqbal dan Garuda GM Garuda. Nah GM Garuda ini dari tim kita. Nah kemarin kita dalam rapat pada pelantikan untuk menentukan unsur pelaksana, yang mana Pak Ade yang punya Kopi Batigo ini adalah sebagai direktur eksekutif. Ini tim kreatif kita ini. Nah itu kemudian ceritalah kemarin GM Garuda update informasi terbaru. Garuda juga akan membantu publikasi Sumatera Barat di e-magazine-nya dan lain sebagainya. Dan itu sudah dilakukan. Sehingga ini sangat kuat sih kalau kita lihat networking-nya. Kekuatan dari asosiasi penggerak wisata ini sudah berkumpul dalam satu BPB di badan promosi dan juga di TP2 Desa Wisata dan GIPI juga ya. Jadi kita sekarang konsepnya harus kolaborasi nih, nggak boleh jalan sendiri nih. Ya, Teh Dokter 1,8 juta pemudik itu, ini event yang sangat kolosal saya kira ini. Dan itu dalam prediksi mereka membelanjakan uang di kampung itu sudah terdeteksi oleh BPBD. Kalau dilihat dari data sebelumnya, itu standarnya ya. Kalau sekarang kan titiknya 4 juta ya pergerakan wisatawan. Dan lupa saya sampaikan, dari data BPS, Sumbar itu sekitar nomor 11 dari jumlah wisatawan Nusantara yang bergerak ya. Paling tinggi itu Jawa Timur. Nah, di sini kalau kita lihat data sebelumnya, kalau wisatawan Nusantara itu spendingnya rata-rata 700-an ribu lah, sampai ada yang sampai 5 juta, tapi mostly on average-nya kita lakukan riset dengan BI itu 700-an ribu lah per day-nya gitu, termasuk akomodasi dan lainnya. Sehingga kalau perantau ini 2 kemungkinan nih Om Taat. Satu, nginap di rumah keluarganya. Nah ini mungkin kebocoran ekonomi yang mungkin bisa ditimbulkan, tapi bisa juga nanti akan mengisi ruang-ruang di hotel yang nanti tentu membantu perekonomian daerah kita gitu kan, di PDRB kita. Hotel, restoran, apa yang paling banyak diprediksi nih? Restoran, kuliner. Kuliner itu riset berkali-kali menyatakan Sumbar itu yang paling dicari adalah kulinernya. Jadi kita bersiap untuk para pengusaha restoran, mulai dari yang skala besar sampai yang skala kecil, itu pasti akan dicari. Karena kerinduan orang terutama itu adalah di kuliner. Hotel, kuliner, desa wisata, dan ekonomi kreatif belanja. Itu harus, kalau kata Mas Menteri Rojali, rombongan jadi beli, jangan rombongan hanya lihat-lihat rohali. Oh, Rojali, jangan jadi rohali. Saya yakin perantau yang pulang mudik lebaran ini pasti akan membuang uang untuk kampung halamannya. Membangun kampung halamannya. Dan Teh Dokter ini saya yakin punya kalkulasi terkait itu. Apakah spending money namanya atau jajan perantau namanya, dan yang jelas 1,8 juta itu bukan jumlah yang kecil dalam satu momen. Sampai berapa hari liburan? 10 hari. Liburan bersama itu ini akan membuat trouble yang sangat banyak, tapi gercepnya BPBD kita yakin itu bisa menstabilkan gitu. Bersama pemerintah pastinya. Bersama pemerintah.
Dan sampai hari ini apa sih yang sudah disiapkan oleh BPBD sendiri Yang terkait jelas, menyambut 1,8 juta itu? yang jelas BPBD kan tugasnya adalah citra dan meningkatkan jumlah kunjungan Wisman. Dan saat ini memang untuk membendung citra supaya jangan jadi citra negatif tuh memang kita melakukan kampanye-kampanye yang dilakukan nanti oleh kepala daerah, tokoh-tokoh untuk kalau misalnya komplain, kalau misalnya puas ceritakan ke teman, kalau komplain ceritakan ke hotline. Nah sekarang dipersiapkan oleh Pemprov untuk hotline yang mungkin mudah-mudahan bisa direspon kurang dari 24 jam. Dan di BPBD sedang mempersiapkan sekarang ini informasi desa wisata, destinasi, event melalui digitalisasi. Jadi pakai scan barcode, kemudian nanti langsung terhubung ke informasi websitenya, apa sih ya kemana, things to do-nya lah. Karena wisata itu kan gak cuma lihat doang nggak buang duit, tapi lihat dan buang duit, gitu ya. Maksudnya memberikan dampak pada masyarakat sekitar. Jadi misalnya di desa wisata punya atraksi rafting, nah nanti ada informasinya. Kita minta kemarin dengan dinas provinsi yang fasilitasi 3 desa wisata terbaik untuk bisa dikunjungi. Ini jadi agak bergeraknya ke menyeluruh Nyom Toat. Biasanya kalau di titik-titik pusat destinasi Apa itu utama, tiga desa wisata terbaik itu? seluruh kabupaten kota. Ya desa apa itu? Macam-macam nanti diberikan oleh lagi progres sekarang datanya, pengumpulan data, event selama Lebaran, destinasi baru. Jadi memberikan distribusi informasi untuk yang selama ini tidak diketahui dan tidak dikunjungi, tentu juga memberikan dampak terhadap desa wisata kita yang terbanyak se-Indonesia ini. Balik mana yang banyak pulang lewat udara atau darat nanti itu? Sebenarnya proyeksinya belum ada, tapi selama ini memang kebanyakan jalan darat. Selama pandemi juga jalan darat memang. Dan itu se-Indonesia 54,4% memang jalan darat. Tapi sekarang ini karena sudah buka pintu, proyeksinya ini cukup menarik ini untuk kita lihat. Kalau dilihat dari tren untuk jumlah harga tiket, kemudian yang terutama ke Sumbar. Nah, harga tiket aja sudah tinggi sekarang kan? Tinggi sekali gitu kan. Baru nih hari keberapa? Gitu. Nah, itulah Teh Dr. Sari Lenggogeni, Ketua BPBD Sumatera Barat. Dia ini ikonik, termasuk ikoniknya sosok pariwisata di Sumatera Barat. Pakar sekaligus mungkin sebentar lagi akan menjadi praktisi, walaupun BPD itu adalah pengusul atau apa, pengambil kebijakan ya, pengusul untuk pengambil kebijakan. Tetap peran sentral Gubernur Sumatera Barat dalam mempersiapkan daerahnya untuk menjadi kenyamanan yang lebih besar bagi pemudik yang 1,8 juta akan menjadi taruhan di Lebaran 1443 Hijriah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.